Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, berniat mengambil bangkai tikus, seorang kakek di Mojokerto justru terjebak dalam sumur 20 meter. Butuh waktu 1 jam mengevakuasi korban yang sudah lemas akibat kekurangan oksigen. Dalam kondisi lemas akibat kekurangan oksigen, Khairul Anwar, warga Pesanggerahan Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban terselamatkan meski sempat terjebak dalam sumur 20 meter. Petugas damkar dan relawan butuh waktu 1 jam mengevakuasi tubuh korban. Peristiwa berawal saat Khairul Anwar hendak mengambil bangkai tikus di dalam sumur. Korban masuk sumur menggunakan tambang karena bangkai tak bisa diangkat dengan timba. Ketika hendak naik, tiba-tiba korban terpleset dan jatuh. Beberapa saat kemudian, sang anak mendapati ayahnya lemas di dalam sumur hingga meminta bantuan petugas damkar. Ada batang tikus di dalam, maunya itu mau diambil. Terus itu diambil nggak kena. Dia itu terus masuk di dalam sumur itu. Itu ngambilnya pakai apa, Pak? Pakai alat apa? Timba. Ya. Timba sama? Ya, sama tampak. Ada berapa menit, Pak, untuk mengambil korban di dalam sumur tadi, Pak? Ya sekitar 1 jam. Petugas damkar mengimbau warga lebih berhati-hati saat masuk ke dalam sumur dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Selain minim oksigen, sumur yang dalam banyak menyimpan gas beracun sehingga sangat berbahaya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang bayi laki-laki ditemukan warga Sidoarjo di atas loteng rumah kosong. Saat pertama kali ditemukan, bayi yang tali pusarnya masih menempel itu terbungkus tas dan mulutnya dilakban. Warga Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman Sidoarjo, digegerkan penemuan bayi laki-laki di loteng sebuah rumah kosong. Saat pertama kali ditemukan, bayi itu terbungkus tas hijau dengan kondisi mulut ditutup lakban hitam. Orang saksi mata mengatakan agak curiga karena mendengar seperti rintihan bayi dari sebuah rumah kosong Minggu dini hari. Warga kemudian memberanikan diri masuk ke rumah dan menemukan bayi malang tergeletak di loteng. Diduga bayi itu baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi ke polisi dengan mengevakuasi bayi malang itu ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kedengarannya kayak suaranya kucing itu pertama kali itu. Terus akhirnya saya dengar kan lama-lama akhirnya terus suaranya anak kecil juga nangis itu. Nangis. Nah. Pak, pertama kali ditemukan, Pak, itu kan warga masih pada melek kan ya? Ya. Pertama kali ditemukan itu kondisinya masih hidup berarti ya? Masih hidup. Itu posisinya di mana, Pak? Di atas. Iya, di atas itu. Di atas loteng. Di atas loteng. Posisinya bayi, informasinya memang di mulutnya diberi lakban gitu, Pak? Iya, memang. Waktu ditemukan memang di lakban itu. Ditaruh di tas temannya perkat itu. Itu lalu diambil sama siapa itu? Pak Imam itu yang ngambil itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus penemuan bayi tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, selain aneka kuliner, Nusantara terkenal dengan berbagai macam kopi khas daerah. Nah, salah satunya adalah kopi yang dikembangkan petani di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Berbagai jenis kopi mulai dari Robusta, Arabica, dan Excelsa siap diolah menjadi seduhan mantap dengan aroma khas. Anda penasaran? Berikut liputannya. Di sebuah rumah produksi di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Suwito bersama sejumlah rekannya memproduksi beragam jenis kopi. Biji kopi yang diolah di tempat ini merupakan biji kopi yang dihasilkan dari kebun kopi lereng Pegunungan Wilis. Beragam jenis kopi tersebut diantaranya jenis Robusta, Fine Robusta, Arabica, Liberica, dan kopi unik Excelsa.
Selain mengolah kopi dalam bentuk green bean atau mentah, rumah produksi ini juga mengolah biji kopi menjadi kopi sangrai dan kopi bubuk dalam kemasan. Sejumlah jenis kopi dari lereng Wilis ini memiliki cita rasa dan aroma khas, mulai dari panen, penjemuran, pengupasan dengan huller, hingga roasting dan grinding dikerjakan sekitar 3 orang. Diolah menggunakan sistem natural dan eksperimental. Kopi lereng Wilis itu mengeluarkan aroma buah dengan rasa asam hingga sedikit pahit tergantung jenis kopinya. Terus setelah nyobain gimana Mbak rasanya? Kalau kopi di sini tuh rasanya beda sama kopi lain. Jadi ada rasa khasnya, masih otentik gitu. Kalau rasanya sendiri ada rasa manis sama fruitynya itu kerasa. Kalau dari segi harga atau mungkin jangkauannya sendiri gimana Mbak? Harganya juga masih terjangkau sih Mbak kalau dari kopi-kopi lain. Jadi buat anak muda pun masih cocok ya? Cocok. Suka main ke tempat-tempat kopi kan Mbak, suka main ke tempat-tempat kopi, salah satunya ya ke Java Wilis ini. Tahu dari mana Mas ada produksi? Kebetulan dari medsos sih Mbak, dari media sosial tahunya. Kalau dibanding sama kopi lain, rasanya kopi di sini gimana Mas? Kalau dibanding kopi lain, Java Wilis itu menurut saya rasanya lebih ke floral atau bunga yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Kalau arabikanya dia kebanyakan di sini ini adalah varietasnya tipika, yang merupakan varietas tua. Kopi yang di dunia itu ada yang namanya tipika itu tua varietasnya. Yang jelas rasanya balance antara acid, terus manis, sama bitternya itu balance dan tebal rasanya. Beragam jenis kopi dari lereng Wilis ini kini mulai diminati pecinta kopi dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta hingga Surabaya. Harganya antara Rp30.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis kopi dan berat kemasannya. Bagaimana Anda tertarik? Dari Kabupaten Madiun, Dirgo Siono melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.